Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian yang saya hormati, ada seorang pendeta yang bernama Mimi Relmi. Dia berdialog dengan dua wanita cantik. Namun ketika dia berdialog, tak disangka kedua wanita cantik ini di luar dugaan pendeta tersebut, sehingga pendeta terjungkal oleh kedua wanita cantik tersebut. Siapakah dua wanita cantik ini? Yaitu Adinda Rosalba dan Jamalia Nasuri. Nah, kedua wanita cantik ini menjungkalkan pendeta Mimi Relmi tanpa ampun. Yuk kita ikuti bagaimana wanita-wanita cantik ini menjungkalkan seorang pendeta senior yang bernama Mimi Relmi. Selamat menyaksikan. Soal Yesus diutus hanya kepada umat yang tersesat daripada Israel sudah saya jelaskan secara detail. Memang Yesus melarang murid-muridnya untuk menyebarkan Injil, yaitu kabar keselamatan yang Yesus ajarkan kepada mereka semasa Yesus masih hidup. Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus melarang mereka untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa Yesus melarang? Alasannya apa? Karena memang pada zaman itu Allah hanya berkenan kepada bangsa Israel. Allah tidak berkenan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ajaran itu harus tertuju kepada bangsa-bangsa Israel yang sudah tersesat sebagiannya. Apa buktinya? Ya, di Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang-orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yesus memerintahkan muridnya ini untuk memberitakan Injil kepada domba-domba Israel yang sudah tersesat. Tetapi apa? Umat pilihan Allah pada zaman itu sudah saya katakan tadi, mereka menolak kabar keselamatan dari surga. Jadi kalau umat pilihan Allah sudah menolak kabar keselamatan dari surga, sedangkan Allah sangat mencintai ciptaannya, Dia sangat mencintai umat pilihannya. Jadi kalau bangsa Israel saja sudah menolak kabar keselamatan dari surga, lalu kepada bangsa mana Allah berkenan? Allah harus berkenan kepada seluruh alam semesta. Yaitu dengan Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang di luar daripada kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus punya hak untuk memberikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain karena Dia adalah Tuhan. Dia mempunyai hak, Bu. Satu orang pun tidak akan bisa menentang Yesus, karena alam semesta adalah miliknya. Dia mempunyai hak memberikan keselamatan kepada bangsa manapun. Sekarang pertanyaan saya, kamu tadi mengatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Muhammad ini bersumber dari mana Taurat, Zabur, dan Injil sehingga bisa ada di dalam Al-Quran? Jawab. Dari tadi kamu tidak menjawab pertanyaan saya ini, tetapi mutar-mutar. Cepat jawab. Nah, di ayat mana Allah itu menyuruh Yesus untuk menyebarkan ajarannya keluar Israel? Mana ayatnya? Mana perintah Allah? Bapak Pendeta Mimi Relmi, jangan asumsi lah. Kalau Yesus melarang menyeberang, 12 muridnya itu dilarang untuk menyebarkan
selain daripada orang Israel gitu. Ajaran Yesus ini hanya untuk Israel gitu. Itu siapa yang kemudian menyebarkan ajaran Yesus? Berbeda lagi dengan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setelah nyampe bangsa Indonesia kok malah dituhankan gitu. Ini siapa? Siapa yang membelotkan ajaran Yesus ini, siapa gitu? Yesus itu hanya seorang utusan yang diutus kepada Bani Israel. Dia itu hanya seorang utusan, ya. Dia pasti taat kepada Tuhannya. Kalau disuruh untuk mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel, ya kepada Bani Israel. Makanya Yesus itu berdoa itu bukan kepada seluruh dunia, tetapi hanya bagi yang diberikannya kepada Yesus, yaitu 12 suku Israel. Matius pasal 17 ayat 9, udah saya sebut berulang-ulang. Dibaca. Dan pada juga Matius pasal 19 ayat 28. Yesus nggak pernah menjanjikan keselamatan atau mendoakan seluruh dunia, tetapi hanya bagi domba-domba Israel saja. Itu sudah jelas kok, Yesus itu predikatnya hanya seorang utusan Tuhan yang harus taat kepada Tuhannya kok. Mau melenceng, mau improv, mengajarkan ajarannya ke bangsa-bangsa lain, ngawur kamu itu. Saya sudah katakan tadi, Yesus datang ke dunia khususnya menyelamatkan umat Israel daripada ketersesatan mereka. Kenapa Yesus datang hanya kepada bangsa Israel? Ya, karena pada zaman itu hanya umat Israel lah yang menjadi pilihan Allah. Tetapi umat Israel menolak kabar keselamatan dari surga. Sedangkan Allah sangat mencintai ciptaannya, yaitu manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai ciptaannya, termasuk manusia. Sedangkan pada zaman itu umat Israel menjadi umat pilihan Allah, tetapi mereka menolak kabar keselamatan dari surga. Jalan satu-satunya, Allah harus memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain karena dia sangat mencintai umatnya. Ciptaannya harus dia selamatkan. Dia berhak memberikan keselamatan kepada bangsa manapun. Satu orang pun tidak akan bisa menentang Tuhan karena dia mempunyai hak. Karena alam semesta adalah ciptaannya, jadi dia berhak untuk memberikan keselamatan kepada bangsa manapun. Ini sudah clear saya jawab, tidak akan bisa kau menanyakan lagi. Satu pun poin tidak akan bisa kau pertanyakan lagi soal ayat-ayat ini. Sekarang kita kembali kepada Muhammad. Islam mengikuti ajaran apa saja yang sudah diajarkan Muhammad kepada kalian? Cepat jawab. Tadi tidak bisa kamu jawab, sekarang saya memberikan pertanyaan berikutnya. Jawab. Islam sudah mengikuti ajaran apa yang sudah diajarkan Muhammad kepada kalian? Cepat jawab. Nah, terus ngapain Bapak itu celamitan kepada Yesus? Wong jelas-jelas di ayat Matius pasal 15 ayat 24, Matius pasal 10 56, Matius pasal 19 ayat 28, Yohanes pasal 17 ayat 9. Itu jelas sekali kok, Yesus tegas kok bahwa dirinya hanya untuk Bani Israel. Dan di ayat-ayat lain juga dijelaskan bahwa Yesus itu lahir dan hanya akan menyelamatkan bangsanya, yaitu Bani Israel. Gak ada di situ menyelamatkan semua bangsa. Kalau memang Yesus itu untuk semua bangsa, karena Yesus itu predikatnya hanya seorang Rasul utusan Allah, pastinya ada dong perintah dari Tuhan, dari Allah. Perkataan Allah yang menyuruh Yesus untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh bangsa. Buktinya kan gak ada di dalam Bibelmu. Wong ayat-ayatnya sudah jelas tegas kayak gitu kok. Kalau kamu itu menggunakan ayat palsu untuk menjelaskan kepada saya tentang diutusnya Yesus kepada perintah Yesus untuk menyebarkan Injil ke semua bangsa. Jelas ini Yesus ini pelin-pelan, dan Yesus itu menyelisihi omongannya sendiri. Ya kan? Ini pelin-pelanisme. Pertanyaanmu sudah saya jawab semua. Profesor dari muslim manapun tidak akan bisa membantah penjelasan saya. Saya jelaskan secara detail
Bahkan anak TK pun memahami apa yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan saya dari tadi tidak bisa kamu jawab. Ajaran Muhammad apa yang sudah kalian ikuti? Jawab, simpel. Penjelasan di ayat-ayat yang sudah saya sebutkan itu sudah jelas, lugas, tegas. Tidak perlu dijelaskan dengan ilustrasi apa-apa. Wong itu perkataan lugas kok mau diterjemahkan dengan kata-kata apa lagi? Kamu itu sama saja menganggap Yesus itu pelin-pelan. Kamu nggak usah big mouth, kamu itu nggak usah besar mulut, profesor apa segala kau bawa-bawa. Dialog sama saya aja sini. Kamu aja sudah jungkir balik, nggak bisa membantah sama sekali kok. Sudah jelas sekali, lugas sekali, bahwa Yesus itu hanya untuk Israel. Dan orang-orang di luar Israel itu oleh Yesus itu dianggap anjing. Itu ya, bukan saya yang bilang, tapi Yesus. Perempuan Samaria itu diteriaki anjing kok oleh Yesus. Pertanyaan ibu sudah saya jawab secara detail. Masalah ibu mau terima atau tidak itu urusan ibu. Yang bisa menilai di sini bukan ibu, tetapi pendengar yang menilai, bukan ibu. Kita biarkan pendengar yang menilai. Sekarang pertanyaan saya harus ibu jawab. Saya sudah katakan tadi, Yesus datang ke dunia khususnya menyelamatkan umat Israel daripada ketersesatan mereka. Kenapa Yesus datang hanya kepada bangsa Israel? Ya, karena pada zaman itu hanya umat Israel lah yang menjadi pilihan Allah. Tetapi umat Israel menolak kabar keselamatan dari surga. Sedangkan Allah sangat mencintai ciptaannya, yaitu manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai ciptaannya, termasuk manusia. Sedangkan pada zaman itu umat Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi mereka menolak kabar keselamatan dari surga. Jalan satu-satunya, Allah harus memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain karena dia sangat mencintai umatnya. Ciptaannya harus dia selamatkan. Dia berhak memberikan keselamatan kepada bangsa manapun. Satu orang pun tidak akan bisa menentang Tuhan karena dia mempunyai hak. Karena alam semesta adalah ciptaannya, jadi dia berhak untuk memberikan keselamatan kepada bangsa manapun. Ini sudah clear saya jawab, tidak akan bisa kau menanyakan lagi. Satu pun poin tidak akan bisa kau pertanyakan lagi soal ayat-ayat ini. Sekarang kita kembali kepada Muhammad. Islam mengikuti ajaran apa saja yang sudah diajarkan Muhammad kepada kalian? Cepat jawab. Tadi tidak bisa kamu jawab, sekarang saya memberikan pertanyaan berikutnya. Jawab. Islam sudah mengikuti ajaran apa yang sudah diajarkan Muhammad kepada kalian? Cepat jawab. Nah terus ngapain Bapak itu celamitan kepada Yesus? Wong jelas-jelas di ayat Matius pasal 15 ayat 24, Matius pasal 10, 56, Matius pasal 19 ayat 28, Yohanes pasal 17 ayat 9, itu jelas sekali kok, Yesus tegas kok bahwa dirinya hanya untuk Bani Israel. Dan di ayat-ayat lain juga dijelaskan bahwa Yesus itu lahir dan hanya akan menyelamatkan bangsanya, yaitu Bani Israel. Gak ada di situ menyelamatkan semua bangsa. Kalau memang Yesus itu untuk semua bangsa, karena Yesus itu predikatnya hanya seorang Rasul utusan Allah, pastinya ada dong perintah dari Tuhan, dari Allah, perkataan Allah yang menyuruh Yesus untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh bangsa. Buktinya kan gak ada di dalam Bibelmu. Wong ayat-ayatnya sudah jelas tegas kayak gitu kok. Kalau kamu itu menggunakan ayat palsu untuk menjelaskan kepada saya tentang diutusnya Yesus kepada perintah Yesus untuk menyebarkan Injil ke semua bangsa,
Jelas ini Yesus ini pelin-pelan, dan Yesus itu menyelisihi omongannya sendiri, ya kan? Ini pelin-pelanisme. Pertanyaanmu sudah saya jawab semua. Profesor dari muslim manapun tidak akan bisa membantah penjelasan saya. Saya jelaskan secara detail. Bahkan anak TK pun memahami apa yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan saya dari tadi tidak bisa kamu jawab. Ajaran Muhammad apa yang sudah kalian ikuti? Jawab. Simpel. Penjelasan di ayat-ayat yang sudah saya sebutkan itu sudah jelas, lugas, tegas. Tidak perlu dijelaskan dengan ilustrasi apa-apa. Wong itu perkataan lugas, kok mau diterjemahkan dengan kata-kata apa lagi? Kamu itu sama saja menganggap Yesus itu pelin-pelan. Kamu nggak usah big mouth, kamu itu nggak usah besar mulut, profesor apa segala kau bawa-bawa. Dialog sama saya aja sini. Kamu aja sudah jungkir balik, nggak bisa membantah sama sekali kok. Sudah jelas sekali, lugas sekali, bahwa Yesus itu hanya untuk Israel. Dan orang-orang di luar Israel itu oleh Yesus itu dianggap anjing. Itu ya, bukan saya yang bilang, tapi Yesus. Perempuan Samaria itu diteriaki anjing kok oleh Yesus. Pertanyaan ibu sudah saya jawab secara detail. Masalah ibu mau terima atau tidak itu urusan ibu. Yang bisa menilai di sini bukan ibu, tetapi pendengar yang menilai, bukan ibu. Kita biarkan pendengar yang menilai. Sekarang pertanyaan saya harus ibu jawab. Ibu yang tercantik, yang saya sayangi, saya cintai. Jawab pertanyaan saya. Ajaran dari Muhammad ini, ajaran apa yang sudah kalian ikuti? Jawab. Ini Hasan Madura sebagai pendengar, menurut pandangan saya, penjelasan Mami Relmi ini adalah membangkang daripada ajaran Yesus itu sendiri. Ini nilaian daripada pendengar gitu loh. Yang kami ikuti dari Muhammad itu semua ajarannya. Kenapa? Muhammad menyuruh kami untuk menyembah Allah yang esa. Muslim tidak ada yang menyekutukan Allah. Tidak ada Muslim yang menyembah manusia seperti kalian. Itu yang utama adalah ajaran tauhid, sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 10. Yesus juga menyuruh kalian untuk menyembah Allah. Ternyata kalian apa? Kalian makar, kalian malah menyembah Yesus. Di mana di situ Yesus menyuruh kalian untuk menyembahnya? Yesus hanya menyuruh kalian untuk menyembah Allah dan berbakti kepada Allah kok, bukan untuk menyuruh kalian menyembahnya. Itu ajaran Yesus, sama seperti ajaran Muhammad. Kami juga diajarkan untuk qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid kami, dan kami semua muslim tidak ada yang menyembah manusia seperti kalian. Bapak Mimi Relmi, saya sebagai pendengar ini, saya menilai di sini. Ya, saya sebagai pendengar menilai bahwa apa yang Anda ucapkan itu membantah atau membangkang daripada ajaran Yesus itu sendiri. Karena Yesus melarang menyebarkan ajarannya ke daerah lain selain daripada Israel. Tetapi Anda mengatakan, itu harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ini Anda membuktikan bahwa Anda ini adalah membangkang ajaran Yesus itu sendiri. Ini penilaian para pendengar. Soal menyembah Yesus, kami sebagai orang Kristen tidak akan berani menyembah Yesus jikalau dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Jikalau dia tidak berani menyamakan dirinya dengan Yod He Vav He. Kalau Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Allah, maka kami tidak akan berani menyembahnya. Tetapi dia menyamakan dirinya dengan Allah, maka kami harus menyembahnya. Itu jawaban saya. Yang kedua, kamu mengatakan ajaran Muhammad itu sudah kalian ikuti. Sekarang soal sunat. Wanita disunat, itu ajaran siapa? Mana ayat yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa wanita itu wajib disunat? Cepat, jawab. Ngapain Bapak nyari-nyari saya? Orang saya masih komen-komen di sini kok.
Saya nggak mungkin kabur, karena saya juga mau punya pertanyaan ke Bapak. Apa yang menyebabkan Bapak begitu pede, begitu yakin bahwa kalian bakal masuk surga? Apa emangnya yang kalian ikuti dari Yesus? Orang kalian itu jelas-jelas sudah makar terhadap ajaran Yesus. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus sholat, kalian tidak mau sholat. Kalian malah joget-joget. Yesus ibadahnya hari Sabat, kalian ibadahnya hari Minggu. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kok kalian begitu pedenya mengaku bahwa kalian ini umat Yesus, sementara Yesus nggak kenal kalian? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di situ jelas sekali bahwa bukan orang yang menyebut Yesus Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapa. Bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa? Jika kamu mengasihi Bapa, maka kamu akan mengikuti kehendaknya. Jika kamu mengasihi Bapa, maka kamu akan mengikuti segala perintahnya. Sebagaimana murid-muridnya jika ingin selamat, ingin mendapatkan hidup kekal, apa yang harus kami lakukan, Yesus? Maka Yesus menjawab dalam Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Di situ jelas sekali bahwa Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu jika engkau mengikuti segala perintahku. Keselamatan itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintahku. Nah, Kristen mengikuti apa? Yesus nyuruh nyembah Allah, kalian malah nyembah Dia. Yesus nyuruh berdoa kepada Allah, kalian malah berdoa kepada Yesus. Yesus menyuruh sunat, kalian malah piara kulub. Yesus nyuruh kalian sholat, kalian malah joget-joget. Makanya kemudian dalam Matius pasal 7 ayat 23, di situ dijelaskan Yesus itu tidak mengenal kalian. Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Kamu hanya anak-anak bodoh yang hanya bisa berbuat kejahatan. Bapak Mimi Relmi, saya sebagai pendengar akan mengomentari penjelasan Anda. Ibarat gini ya, ketika saya mengatakan sembahlah Allah, tiba-tiba Anda menyembah saya. Sama seperti itu, Bapak Mimi Relmi. Anda ini sebenarnya salah paham menyembah Yesus. Ketika saya mengajak, ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, tiba-tiba Anda menyembah saya gitu. Ini namanya Anda salah paham dengan ajaran Yesus gitu. Kesalahpahaman ini disebut dengan kesesatan. Itu loh Bapak Mimi. Ini penilaian saya sebagai pendengar terhadap jawaban Anda gitu. Siapa yang menyamakan dirinya dengan Tuhan? Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, di mana dalilnya menyatakan bahwa Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Kamu mau memakai Yohanes 10 ayat 30 begitu? Aku dan Bapa adalah satu begitu. Sedangkan di ayat lain juga menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes juga yang menyatakan itu. Ada lagi kalimatnya, ya Bapa lebih besar daripada aku. Itu namanya ketidakkonsistenan dari kitabmu sendiri. Tidak ada satu dalil yang menyatakan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak kau sembah. Soalnya Yesus itu menyatakan dengan tegas, ya kepada Bani Israel, bukan kepada kamu loh. Kamu itu umat pemakan remahan. Kamu itu tidak diakui oleh Yesus, tidak dikenal gitu loh. Tapi kepada Bani Israel menyatakan dengan tegas, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itu adalah hukum utama dan terutama yang harus dilakukan. Kamu pengikutnya siapa yuk? Kamu itu kena getok kitabmu sendiri. Matius 7 ya ayat 23. Ya, banyak ayat-ayat itu malah, tapi penegasannya bahwa yang menyebut Yesus Tuhan itu ya adalah pembuat kejahatan. Nah loh. Kalau ada yang melihat Ibu Rosalba, kasih tahu bahwa Meme Bos masih tunggu di ruang debat karena dia mau mengkristenkan Ibu Rosalba ya. Ya iyalah, Meme Bos dilawan. Ya orang ngeyel kok dilawan, mending gak usah dilawan ya kan. Oh ya, karena Ibu Rosalba sudah kabur tunggang langgang ya. Dia mengutus gurunya yaitu Jamaliyah. Ya, silakan Ibu Jamaliyah yang tercantik, karena hari ini engkau akan bersanding dengan Meme Bos Debaters ya. Silakan bertanya. Banyak gaya kamu, padahal dari atas kamu itu sudah keok. Pertanyaan saya kepada Ibu Jamaliyah,
Muhammad sudah mengajarkan apa kepada kalian sehingga kalian sudah mengikuti ajarannya? Jawab. Bapak Memereme, saya sebagai pendengar ya, sebagai partisipan di sini mendengarkan komentar-komentar Anda yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Saya menilai komentar-komentar Anda ini adalah membangkang daripada ajaran Yesus itu sendiri. Nah, silakan Anda lanjutkan dengan dengan ukhti Jamaila Nasuri, Jamalia Nasuri. Loh, bukannya sudah jelas sesuai dengan pengajarannya Yesus yang tertuang di Yohanes 17 ayat 3, di Markus 12 ayat 29 dan 30. Apakah itu bukan pengajaran para nabi yang terdahulu menyembah kepada Allah yang Esa? Sekarang pertanyaannya, mengapa kamu mengatakan Yesus Tuhan? Alasan apa yang membenarkan dirimu menyebut Yesus Tuhan? Padahal Yesus itu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Iya, ajaran Muhammad ini ajaran apa saja yang sudah kalian ikuti? Jelaskan satu persatu ajarannya. Oh, seperti sholat kami sudah lakukan loh, sunat, ataupun berkurban, ataupun yang lain-lain. Jelaskan secara detail. Ya, karena Bapak Hasan sudah memberikan mandat kepada Jamalia Asturi yang cantik, maka saya akan melanjutkan dialog saya dengan dia. Tetapi sepertinya dia juga mau kabur karena tidak balas lagi VN saya ini. Loh, seharusnya kamu berkaca ya pengajaran Yesus dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ajarkan itu sama, mengenal Allah yang Maha Esa, mengenal Sang Khalik, bukan seperti kamu yang menyembah kepada makhluk. Nah, itu pengajaranmu dapat dari mana? Enggak usah jauh-jauh membahas tentang yang tidak kamu ketahui deh. Ya, kamu jawab saja. Ya, pengajaranmu itu mengikuti pengajarannya siapa? Itu aja poinnya. Siapa yang kabur tuh? Di atas itu udah aku jawab. Kenapa nggak dibuka VN-nya? Loh, ngapain saya takut ditanyai? Kamu aja nggak paham Bibelmu sendiri. Kamu aja nggak paham pengajarannya Yesus. Ya. Pertama itu betulkan imanmu dulu, gitu loh. Baru kamu tanya yang lain. Kalau imanmu udah benar, ya baru kamu bertanya yang lain, gitu loh. Lah imanmu aja itu berdasarkan apa, saya tanya. Ya, siapa yang mengajarkan kamu untuk menyembah kepada Yesus? Bukankah Yesus itu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Lah kamu aja nggak paham Bibelmu sendiri kok. Ya, coba kamu putar ulang VN-VN-nya Rosalba itu. Seharusnya kamu jawab, mengapa Kristen itu, mengapa laki-laki Kristen itu tidak sunat? Padahal Yesus sendiri mengajarkan tentang sunat. Dia masih melakukan hukum Torah. Dan itu perjanjian kekal, turun-temurun. Nah, kalian umat siapa? Tahu nggak apa itu kadrun? Kadrun itu adalah singkatan ya dari Kristen dulu turun-temurun. Mohon maaf ya, kalau kamu manggil saya kadrun, sama juga kamu menghina yang di padang gurun, ya, yang dia menyatakan siapakah engkau Tuhan, gitu. Oke, ya, kamu itu mah termahan. Atau jangan-jangan kamu berubah lagi metamorfose kepada ular beludak. Udah, kamu pelototin aja itu Matius pasal 7 ayat 23 ya. Yesus tidak mengenal kamu karena kamu itu hanya anak-anak bodoh yang hanya bisa berbuat kejahatan di muka bumi ini. Makanya Yesus akan mengusir kalian, akan menghardik kalian, apalagi kalian itu bau karena tidak mau sunat, karena kalian itu tidak mengikuti ajarannya Yesus dan para nabi. Oke, kadrun ibu nggak mau. Kalau begitu saya panggil ibu domba tersesat ya, orang-orang yang tersesat ya, boleh ya? Memirami, saya di sini sebagai pendengar ya,
mendengar aja ketika Anda berdialog dengan Jamalia Nasuri dan juga Adinda Rosalba. Anda ini ternyata nyongsep 7 keliling Relme gitu. Saya beri nilai Anda ini 0 gitu loh. Jadi lawan-lawanmu itu nilainya sudah 9 semua dan ternyata Anda masih 0. Karena Anda muter-muter di situ aja gitu. Aduh, Relme. Jadi Anda ini sebenarnya penjelasan Anda ini membangkang dari apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Artinya yang membangkang ajaran Yesus itu Anda sendiri sebenarnya gitu. Nah, sekarang gantian ibu mempelototi 6:2791. Apa kata Tuhan di situ? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah. Artinya kalian itu bukan menyembah Tuhan alam semesta, tetapi Tuhan pemilik negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah itu diperuntukkan hanya kepada negeri Mekah. Artinya kalian ini domba-domba yang masih tersesat. Siapa bilang kamu tidak tersesat? Kamu tidak punya Tuhan. Yang punya Tuhan hanyalah orang negeri Mekah. Di luar daripada negeri Mekah tidak punya Tuhan. 6:2791. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah. Artinya Tuhan yang disembah Muhammad hanyalah pemilik negeri Mekah. Jadi kalian di luar daripada negeri Mekah ini bukan miliknya Tuhan, masih kadrun, masih domba-domba yang tersesat. Udahlah, nggak usah banyak ngeles, banyak cincong ke sana kemari. Kalau memang udah nggak bisa berargumen, ya udah. Kamu itu cuman umat makar kok. Kamu mengaku mengikuti ajaran Yesus, mencintai Yesus, tapi apa? Ajaran yang kamu ajarkan, ajaran yang kamu ikuti itu ajaran manusia. Kamu lebih mengikuti instruksi dari institusi gereja daripada mengikuti instruksi dari Yesus di dalam Bible. Yesus memerintah kalian untuk hanya menyembah Allah saja, kalian malah menyembah Yesus, menyembah salib, menyembah berhala. Ya kan? Ketika Yesus menyuruh kalian mengikuti hukum Musa untuk bersunat, kalian malah sayang kulub, takut sama pisau sunat. Ketika Yesus mengajarkan umatnya untuk berdoa, menengadahkan tangan, untuk beribadah dengan cara bersujud kepada Tuhan, kalian malah joget-joget sampai kesurupan di gereja. Kayak gitu kok ngaku pengikutnya Yesus. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus sunat, kalian nggak mau sunat. Jelas dong ini indikasi-indikasi ini bahwa kalian itu umat makar yang celamitan. Oh salah, justru kamu yang tersesat. Kamu nggak punya Tuhan, makhluk yang kau tuhankan, sedangkan saya, ya, penyembah Allah, al-khaliqu kulla syai'. Itu perbedaan kita. Yesus menyuruh kami mengikuti hukum Musa, yaitu sunat. Mana ya ayatnya bahwa Yesus itu memerintahkan kami untuk bersunat ya? Mana ayatnya Bu? Coba jelaskan. Kan ketahuan bahwa Bapak ini tidak pernah membaca Bible, ya kan? Sampai nggak tahu ayatnya perintah Yesus untuk mengikuti hukum Musa, yaitu bersunat. Coba kamu baca Yohanes pasal 7 ayat 22. Ketahuan nih, ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi nggak paham nih dengan ajaran Yesus. Aku Muhammad diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan pemilik negeri Mekah. Jadi Tuhan yang diimani Muhammad ini hanyalah pemilik negeri Mekah. Lalu tiba-tiba kalian di luar daripada negeri Mekah ini kok ikut-ikutan menyembah kepada Tuhannya Muhammad. Artinya kalian ini domba tersesat kalian ini. Kalian tidak punya Tuhan kalian itu. Udah dibilang Tuhan itu hanya pemilik negeri Mekah, bukan untuk alam semesta. Artinya kalian ini menyembah buta kalian ini. Cari Tuhan yang lain, Tuhan sendirilah. Salah kalian itu. Saya itu suruh ibu bacakan ayatnya bahwa Yesus itu memerintahkan kami untuk bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kami tentang sunat, tetapi ibu mengatakan bahwa Yesus memerintahkan kami untuk bersunat. Tampilkan ayatnya supaya ibu jangan dikatakan sebagai pendusta. Cepat. Saya sebagai juri di sini, Bapak Wirelmi, Anda ini sebenarnya sudah nyungsep dari tadi. Masalahnya apa? Anda muter-muter di penjelasan Anda sendiri, dan juga Anda ini membangkang ajaran Yesus itu sendiri. Nah, di sini Yesus dianggap sebagai Tuhan dan Anda bantah sendiri.
ajaran Yesus tersebut. Ini menandakan bahwa Anda sudah nyongsep 7 keliling gitu. Saya sebagai juri sini untuk menilainya. Anda nilainya 0, sementara lawan-lawan Anda sudah 9 semua gitu. Kapan mengejarnya gitu? Anda nyongsep terus sih. Nah kan ketahuan kan kamu nggak ngerti Bible kamu sendiri. Baca itu Yohanes pasal 7 ayat 22. Aku udah bilang di atas, Yohanes pasal 7 ayat 22. Di situ Yesus mengatakan bahwa kalian harus mengikuti hukum Musa, yaitu disunat. Disunatnya itu bukan disunat hati, tetapi disunat kuluk, dikerat kulit hatan, sebagaimana yang tercantum dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Tuh cepat-cepat sunat kamu, memerame sunat, insaf. Mualaf lah kamu lah, karena Anda sudah nyongsep di sini. Kapan Anda mualaf? Mau kamu jadi kayu bakar di neraka gitu? Mualaf lah segera. Ibu, kalau VN itu seperti saya, ketika saya membacakan ayatnya, saya jelaskan ayatnya sekian lalu kalimatnya saya bacakan. Ibu di sini hanya berbicara ayatnya saja, tetapi kalimatnya ibu tidak bacakan. Bacakan kalimatnya dengan jelas. Ayo, saya tunggu. Oh, jadi kamu mau menyatakan bahwa ya orang Islam itu nggak punya Tuhan. Terus ya di dalam Al-Quran dikatakan innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Adakah Yesus menyatakan bahwa dialah Tuhan yang layak disembah untuk semua makhluk? Semua orang Islam itu tahu siapa Tuhan mereka. Kalau kau tanya siapa Tuhan yang disembah oleh orang Islam, serempak semua orang beriman itu menjawab Allah, la ma'bud al-haq illallah. Paham? Jadi ya, kamu jangan ngayal. Yang kau sembah itu makhluk. Emang Tuhan negeri Mekah itu siapa, saya tanya? Ya, yang disembah ya oleh Muhammad itu siapa namanya? Oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa namanya? Maaf ya, seharusnya kamu ngaca sebelum kamu berbicara. Kalau kamu ya beriman atau menyembah kepada seorang nabi yang berasal dari Nazaret dan dia diutus untuk Bani Israel, maka yang nggak punya Tuhan itu kamu. Nah, maka yang menyembah kepada Tuhannya lokal itu adalah kamu. Kalau saya penyembah Tuhan seluruh alam, Allah Rabbul Alamin, bukan seperti kamu yang menyembah kepada Nabi utusan Allah yang diutus untuk apa? Bani Israel. Kasihan, kamu itu kan goyim. Loh, kamu kan bisa baca sendiri. Itu kan kitab kamu. Ngapain kamu minta disuapin sama saya? Enak aja. Baca dong sendiri. Udah aku kasih nomornya kok. Masa aku lebih hafal kitabmu daripada kamu sendiri? Gimana sih kamu ini? Kristen macam apa kamu ini? Jadi debaters hanya tahu ayatnya, kalimat tidak tahu. Bener Mi, saya ini juri di sini ya, yang mengawasi dialog Anda, Dinda Rosalba dan juga Jamalia Nasuri gitu loh. Anda ini nyongsep terus, mualaf lah gitu loh. Mending Anda mualaf aja sekarang gitu loh. Loh, seharusnya ya Anda itu yang kasih tahu. Anda yang punya Bible kan. Seharusnya Anda sendiri itu maklum apa yang disampaikan lawan diskusi Anda. Ketika dia mengucapkan ayat-ayat itu, seharusnya kamu ada di akal kamu, ini ayat yang mana ya? Kamu yang harus cari tahu Bible sendiri kok. Gimana sih kamu jadi debater kok, Lola? Loh, kamu sendiri yang punya kitab, ngapain kamu nggak nyari sendiri? Itu sudah aku bacain intinya kok. Enak aja kamu nyuruh saya untuk baca-bacain kamu, nyuapin kamu. Oh, itu kitabmu sendiri kok kamu manja. Baca makanya, pahami dulu kitabmu sebelum kamu itu jadi debater. Orang kamu sama Bible kamu sendiri aja buta tuli gitu kok. Makanya dalam Matius pasal 7 ayat 23, Yesus itu jelas, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengharap kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kalian itu cuma
imannya itu cuma di mulut aja, cuma memuliakan Yesus dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Kamu itu beribadah kepada Yesus, tetapi ajaran yang kalian lakukan itu adalah ajaran manusia. Coba kamu buka sendiri tuh. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 22. Plototin itu. Nih, kalau kamu mau disuapin nih, saya bacain ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Jelas sekali ya, bahwa itu perjanjian nenek moyangnya Musa. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Dan orang yang tidak mau disunat itu harus dihukum mati, harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jelas sekali kok ayatnya. Masa saya itu harus nyuapin kamu? Ngapain kamu di gereja nggak pernah baca Bible, nggak pernah baca Alkitab, cuma joget-joget gitu? Ayat kitabnya sendiri aja kamu nggak tahu, minta disuapin sama saya, enak aja. Tapi nggak apa-apa sih, kasihan kamu itu domba-domba kelas rendahan yang nggak ngerti Bible sama sekali, nggak melek. Kalau sunat itu bukan teladan, kenapa Yesus berhitan? Ayo, itu hukum Tuhan atau bukan? Saya tanya. Sunat itu hukum Tuhan atau bukan? Ayo. Loh, yang ibu mempermasalahkan itu kan ayat di Alkitab. Artinya ibu harus bacakan kepada saya dan mengajarkan kepada saya, begini loh Meme Bos, lihat ayat ini ya. Yesus berkata demikian. Kamu tidak boleh seperti itu Meme Bos. Harusnya seperti itu. Ibu hanya menampilkan ayatnya, tetapi ayatnya kosong, tidak mau dibacakan. Kalimatnya tidak ada. Bagaimana saya mau tahu? Bapak Menermi, Anda ini nyungsep bolak-balik sih, gitu loh. Mending walaf aja dah, walaf, biar derajatmu naik gitu loh. Kalau kamu walaf, derajatmu lebih tinggi, naik gitu loh. Kamu gak akan jadi domba lagi gitu loh. Ayo walaf. Anda nyungsep loh sama lawan-lawan dialogmu itu. Ini lagi itu nol, karena muter-muter Anda ini. Mimi Bos atau Mimi Menermi, mendingan Anda mualaf lah, karena Anda bolak-balik nyungsep di sini gitu. Gitu loh, biar apa, derajatmu tuh naik, makanya kamu jadi mualaf. Kalau derajatmu ingin naik, maka kamu jadi mualaf. Karena apa? Karena apa, kamu bukan domba lagi gitu loh. Jadi kalau ingin lepas dari domba, jadi mualaf lah, biar derajatmu naik gitu loh. Ya, itu saran saya, biar gak nyungsep terus gitu. Beneran nih, kalau Anda tidak mau dipanggil domba, mualaf lah kamu. Mualaf ya. Beneran nih, saya sarankan mualaf biar derajatmu lebih tinggi gitu. Masa binatang domba terus ah. Kamu ini gimana? Kamu itu manusia sebenarnya. Jangan mau dikatakan domba kamu ini ya. Mualaf. Nah, begitulah hasil dialog dua wanita cantik yang membuat pendeta Mimi Relmi porak-poranda gitu. Nah, sebenarnya ketika Mimi Relmi bertanya tentang sunat bagi seorang wanita, nah di sini sebenarnya apa ya, baik itu dalam hadis, saya tidak pernah menemukan bahwa sunat bagi wanita ini dianjurkan gitu loh. Tetapi sunat seorang wanita bersunat ini sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada tuh, orang wanita disunat, tetapi Nabi Muhammad tidak melarang, tetapi Nabi Muhammad cuman mengatakan jangan berlebihan gitu loh. Nah, seperti itulah, artinya tidak ada larangan gitu loh. Dan juga tidak menganjurkan tentang sunat bagi seorang wanita gitu loh. Cuman Nabi Muhammad tidak melarang gitu loh. Itulah yang saya pahami berkaitan dengan hadis yang saya baca gitu loh. Untuk kalau misalkan ada hadis-hadis yang menganjurkan tentang wanita bersunat, saya pribadi ini belum menemukan hadis yang menganjurkan wanita untuk disunat gitu, seperti itu ya. Dan juga lagi berbicara tentang apa, Tuhan pemilik negeri Mekah katanya Mimi Relmi. Nah, logikanya begini ya, Tuhan itu memang pemilik negeri Mekah memang gitu.
jangankan negeri Mekah, seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika ada kaitannya Tuhan pemilik negeri ini, bukan berarti Tuhannya orang Arab saja, tidak, cuman pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu loh, yang memiliki sebenarnya gitu loh. Ibarat gini ya, logikanya gini ya, ketika saya mengatakan Tuhan pemilik negeri Mekah, itu bukan berarti Tuhan itu tinggal di Mekah dan khusus orang Mekah, tidak. Nah, orang yang memahami seperti Pendeta Mirelmi ini saya kira kurang wawasan, karena dia itu terfokus pada kalimat seperti itu. Padahal di situ dianjurkan Nabi Muhammad ini diutus rahmatan lil alamin, untuk semesta alam gitu loh. Ini sudah jelas sebenarnya. Cuman pemilik negeri Mekah, Tuhan pemilik negeri Mekah ini dikatakan kepada orang-orang Mekah itu sendiri gitu loh, agar supaya orang-orang Mekah ini menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Seperti itulah gitu loh. Nah, sebenarnya begini ya, kita itu berbedanya dengan Kristen ini apa? Yesus ini diutus hanya untuk Bani Israel. Selain orang Israel tidak boleh mengikuti Yesus, kan begitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Artinya seluruh dunia gitu loh. Nah, ini bedanya gitu loh. Jadi kalau Pendeta Mirelmi mengikuti Yesus, saya kira salah alamat. Di era sekarang seharusnya manusia itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, utusan yang terakhir, perjanjian yang terakhir. Untuk itulah seharusnya Pendeta Mirelmi mengikuti Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, bukan mengikuti Yesus yang untuk Israel, bukan. Seperti itulah gambarannya. Itulah satu contoh. Ibarat misalkan gini, saya ini kan orang Madura gitu ya, terus kemudian saya punya kemudian ada rumah juga di Jakarta misalkan. Nah, seperti itu. Nah, pemilik rumah yang ketika ada di Jakarta, pemilik rumah ini adalah Hasan, seperti itu. Nah, bukan berarti saya itu tinggal di Jakarta, belum tentu gitu loh. Bukan berarti saya ini berada di Jakarta, kan begitu. Nah, seperti itu juga dalam Islam ini, cuman yang memiliki negeri Mekah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mekah ini menjadi kota pilihan gitu. Di situ ada Bait Allah dan seterusnya. Jadi Mekah, Al-Makkatul Mukarramah ini adalah kota Mekah karena di situ ada Bait Allah, Baitullah dan Ka'bah dan seterusnya. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari diri saya atau sahabat-sahabat saya yang ada di Darussalba atau Jamaliyah Nasuri, ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu milik pribadi mereka dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini dialog ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.